Tuhan Yesus yang kita imani adalah Sang Juru Selamat. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Yohanes Hadi Suryono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Para saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, kadang saya ditanya begini, Romo, sudah makan? Atau kita juga sering tanya sama anak-anak, kamu sudah makan belum? Makan ya, nanti sakit. Sepertinya pertanyaan itu basa-basi atau perintah itu basa-basi. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih dalam kalau kita bisa merefleksikan dengan baik. Apa refleksinya? Sederhana, yaitu jaminan. Orang bertanya, Romo sudah makan, dia ingin menjamin bahwa saya makan. Dan dengan makan jadi sehat. Dan dengan sehat jadi hidup. Maka itu bukan pertanyaan basa-basi, sekalipun sering kali kita tanyakan atau kita sering ditanya juga. Nah, peristiwa itulah yang juga kira-kira terjadi ketika Yesus berkarya. Ada begitu banyak orang datang, berbondong-bondong, ribuan dikatakan, dan ada para murid juga. Dan apa yang dikatakan di sini dalam bacaan Injil, bagaimana ketika hari sudah mulai senja, Yesus melihat orang kelaparan.
Dan Yesus bertanya kepada timnya, para murid itu kan timnya, ya, apakah mereka sudah makan? Dan Yesus juga minta, beri mereka makan. Karena dia punya rasa belas kasih. Yesus ingin memberi jaminan bahwa orang-orang yang mengikuti dia kenyang. Tapi apa yang terjadi? Panitianya, para murid itu kelabakan. Bagaimana mungkin, gitu kan? Nggak mungkin orang sebanyak ini suruh cari makan sendiri-sendiri. Lihat, ada lepas tanggung jawab, tidak peduli. Dan bagusnya Yesus juga berpikir jauh ke depan. Sekali lagi jaminan itu. Yesus tidak menyuruh orang untuk, kalau zaman sekarang, sana cari GoFood, suruh belikan makanan. Enggak. Tapi dia memberi jaminan. Dan apa yang kemudian Yesus tanya, ada beberapa roti dan beberapa ikan. Sini, kasih aku. Dan apa yang dibuat oleh Yesus? Bersyukur apa yang ada. Dan dengan bersyukur itu, dia kemudian mohon berkat. Dan setelah mohon berkat, dia membagi. Bersyukur, mohon berkat, dan membagi. Sebenarnya ini pendidikan rohani buat para murid. Membangun kepedulian, memberi kepastian pada orang-orang yang datang pada Yesus. Dan Yesus memberi kepastian itu. Refleksinya juga sederhana. Bapak Ibu, ketika kita datang pada Yesus, percayalah, Yesus memberi jaminan pada kita. Anda sebagai orang tua, saya rasa sama. Sesulit apapun ingin memberikan jaminan yang pasti untuk anak-anak, bahwa anak-anakku harus makan. Sekalipun kita misalnya tidak punya uang banyak dan sebagainya, kita ingin memastikan pendidikan iman anak-anak kita terjamin. Itulah orang-orang yang datang pada Yesus. Yesus memberikan jaminan. Maka datanglah pada Yesus. Saat ada kesulitan, saat ada berbagai macam peristiwa dalam hidup, datang pada Yesus. Dan Yesus memberikan jaminan itu. Itulah yang mau disampaikan oleh dalam bacaan ini yang boleh saya refleksikan dengan kacamata iman yang sederhana juga. Yesus selalu punya semangat dan mengajarkan para murid bela rasa, perhatian, kepedulian. Dan Yesus mau menjamin yang datang padanya dalam tanda petik kenyang. Dan kalau kita nanti sudah bisa melakukan itu, menarik dalam bacaan Injil, kita akan juga diundang dalam perjamuannya. Mari Bapak Ibu dalam masa Advent ini, sebagai orang tua, kita memberikan kepastian hidup rohani yang baik buat anak-anak kita. Untuk saat kita nanti merayakan Natal, mereka punya jaminan, ya, Yesus yang aku imani adalah Sang Juru Selamatku. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.